warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya Akmal Ramadan Darmawan. Hari ini akan melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang tentunya menjadi role model atau panutan, khususnya berkaitan dengan nasionalisme. Nah, siapa narasumber yang akan saya wawancarai pada hari ini? Tetap simak video berikut. Selamat pagi Pak, salam sehat, Pagi. salam sejahtera. Jadi hari ini saya Akmal Ramadan Darmawan akan melaksanakan wawancara Pak, khususnya terkait dengan nasionalisme. Nah mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Mungkin Pak mohon izin. Singkat nama sama tugas di mana mungkin ya? Ya boleh Pak. Baik. Nama Gin Agus Ginanjar, pegawai Direktorat Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki di Kementerian Perindustrian, gabung di perindustrian sejak tahun 2008 hingga sekarang. Nah, siap Pak, siap. Nah mungkin langsung saja Pak ke substansinya Pak, mohon izin. Jadi mungkin, yang pertama ini menurut Bapak apa mungkin maksud ataupun arti dari nasionalisme Pak? Nasionalisme ya, nasionalisme itu kalau menurut saya pribadi itu terdiri dari dua suku kata ya, nasional dan isme. Nasional sendiri, nation itu artinya bangsa atau negara. Isme itu faham atau ajaran. Sehingga jika digabung nasionalisme itu faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maksudnya untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dan negara itu hal terpenting kita sebagai rakyat, sebagai bagian dari bangsa dan negara harus bisa mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Mungkin seperti itu. Berarti dari tadi Pak mengenai nasionalisme yang telah dijelaskan oleh Bapak juga. Nah, berarti apakah nasionalisme ini sangat penting Pak, khususnya bagi seorang aparatur sipil negara Pak? Apakah sangat penting? Oh ya, tentu saja penting. Nasionalisme itu tentu saja penting bagi ASN, khususnya aparatur sipil negara yang merupakan abdi negara ya. Kita sebagai ASN, saya Akmal juga tentu saja wajib untuk lebih mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Setiap tindakan, langkah kebijakan yang diambil tentunya harus berdasarkan kepentingan nasional, kepentingan negara demi kemajuan kesejahteraan kedaulatan bangsa dan negara tentunya. Saya nggak kebayang ya kalau gimana jadinya jika para ASN tidak mencintai bangsa dan negaranya sendiri, akan seperti apa bangsa dan negara ini. Jadi balik lagi, apakah nasionalisme itu penting bagi kita khususnya ASN ya tentu saja sangat penting. Nah, berarti bahwa nasionalisme ini sangat penting ya Pak dalam khususnya untuk setiap tugas dan tanggung jawab ASN tersebut ya Pak. Nah, mungkin karena sangat penting, mungkin apakah ada contoh aktualisasi ataupun implementasi dari sikap nasionalisme dan tentu juga dari nilai-nilai Pancasila Pak, khususnya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Pak? Banyak sekali contoh implementasi dari nasionalisme juga jika dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam hal ini saya dan Akmal yang bekerja di Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri, salah satu contoh yang sederhana mungkin salah satu bentuk dari
nasionalisme dari mencintai bangsa dan negara sendiri, yaitu mencintai dan bangga dengan produk buatan negara sendiri, bangga dengan produk buatan Indonesia dalam hal ini. Lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. Itu contoh yang sangat sederhana. Dengan multiplier effect atau efek pengganda ke perekonomiannya akan sangat tinggi demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia jika kita lebih memilih menggunakan produk dalam negeri. Seperti misalnya menggunakan pakaian produk dalam negeri, sepatu produksi dalam negeri, dan produk-produk lainnya yang diproduksi di dalam negeri. Tentu saja, apakah ada hubungannya dengan sila-sila dalam Pancasila? Ya, tentu saja ada hubungannya dengan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menurut saya, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jika kita menggunakan produksi dalam negeri, bagaimana perekonomian itu dapat bergerak bagi rekan-rekan kita yang bekerja di sepanjang rantai nilai, rantai supply produk yang diproduksi di dalam negeri itu tadi. Dengan demikian juga akan terjadi pemerataan, misalnya pakaian atau batik yang saya pakai ini mungkin diproduksi oleh teman-teman saya yang berada di Jawa Tengah misalnya, atau sepatu yang saya gunakan diproduksi oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ada di Jawa Timur misalkan. Itu akan terjadi pemerataan juga. Itu ada hubungannya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga ada hubungannya dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena kalau rakyatnya sejahtera, rasanya kita bisa lebih bersatu ya, akan lebih terjadi persatuan Indonesia, lebih makmur rakyatnya, kita sebagai bangsa rasanya akan lebih kuat. Intinya kalau implementasi dari nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila bagi kita yang bekerja di Kementerian Perindustrian adalah bagaimana mengupayakan produk yang dihasilkan industri dalam negeri bisa berdaya saing baik di rumah sendiri, dicintai dan digunakan oleh rakyat Indonesia, maupun bagaimana agar produk buatan Indonesia ini bisa berdaya saing di pasar global juga. Yang tentunya untuk mewujudkan mewujudkan daya saing tersebut perlu koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di internal Kementerian Perindustrian maupun koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga lain, aparat daerah, pelaku industri, masyarakat, berbagai pihak lain yang tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan nasional, untuk mewujudkan kepentingan nasional itu kita semua harus bersatu, nggak harus bergotong royong, tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Intinya kita harus saling bahu membahu untuk mewujudkan itu semua. Itu mungkin. Ya, betul Pak. Nah, tadi dari penjelasan Bapak mungkin yang sangat luar biasa ini, nah saya jadi bertanya Pak, apakah ada mungkin tokoh di tingkat nasional mungkin yang menjadi panutan ataupun role model bagi Bapak gitu? Tokoh di tingkat nasional ya, almarhum Gus Dur mungkin, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia keempat. Menurut saya beliau sangat-sangat membumi, sangat dekat dengan berbagai kalangan, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Jadi tokoh yang saya idolakan mungkin salah satunya itu almarhum Gus Dur. Baik Pak. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, apakah ada pesan untuk umumnya seluruh pegawai mungkin di lingkungan Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, ataupun pesan khususnya bagi saya Pak yang baru bergabung di Kementerian Perindustrian dan sekarang sedang melaksanakan Lasar CPNS Pak? Pesan singkat mungkin ya,
mari kita bersama-sama sebagai tim tentunya bekerja tidak bisa sendirian untuk mewujudkan ini semua. Kita semua harus mengesampingkan latar belakang kita, agama kita, golongan kita, suku kita. Kita di Direktorat ITKAK ya, Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki itu bekerja sebagai tim bersama-sama saling bahu-membahu dalam mendorong industri dalam negeri, khususnya industri binaan Direktorat Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu pesan singkat saya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin demikian Pak wawancara pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak, dan terima kasih penjabarannya, penjelasannya sangat luar biasa Pak. Semoga ini bermanfaat, dan terkhusus di masa pandemik ini semoga kita semuanya dalam keadaan sehat Pak. Amin. Terima kasih Pak. Demikian saya tutup wawancara kali ini Pak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Gingin Agus Ginanjar hari ini, seorang role model atau panutan bagi saya. Nah, dan saya pun berkomitmen akan mengikuti jejak langkah beliau, memiliki sikap nasionalisme, berintegritas tinggi, dan profesional. Demikian wawancara saya pada hari ini. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.